Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu dengan bersukacita tentu akan menimbulkan lebih banyak energi-energi yang positif, sehingga memungkinkan sesuatu hal yang kita lakukan bisa lebih baik hasilnya dibandingkan kalau melakukan sesuatu dengan tidak bersukacita, dengan bersungut-sungut, dengan bermuram durja, dengan ngomel, ngedumel gitu ya, pasti akan kelihatan bedanya. Sesuatu hal yang mungkin tampaknya kelihatannya susah, kalau dengan bersukacita itu ada semangat. Jadi nggak terlalu susah. Kalau kelihatannya wah lama nih, kalau dengan bersukacita bisa kelihatan lebih sebentar gitu ya. Nggak terlalu lama, nggak selama itu. Sebaliknya kalau misalnya sambil dengan berat hati, sesuatu hal yang sebenarnya nggak terlalu susah, jadi susah banget rasanya. Sesuatu yang nggak terlalu lama, jadi lama sekali. Karena kita ada beban dan gak menikmati prosesnya. Sehingga kemudian itulah yang akan terjadi. Ada perbedaan yang jelas antara melakukan sesuatu dengan atau sambil bersukacita dengan tidak. Dan kita mengerti, kita familiar dengan bagian firman Tuhan tentang bersukacita. Ya, khususnya yang dari surat Filipi. Ya, Filipi pasalnya yang keempat. Ya, Filipi 4 ayat 4 dan 5 yang mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, sepintas nampaknya ini salah satu bagian atau seruan lain dari Rasul Paulus ya tentang bersukacita. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, ya kita mungkin merasa lumayan kagum begitu. Karena bagaimana ketika dia dalam penjara masih bisa mengingat dan mengatakan kepada para pembaca surat-suratnya untuk bersukacitalah. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan dikatakan lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sukacita memang erat kaitannya dengan kebaikan hati. Ya, kalau kita bersukacita, kita memancarkan juga nih aura-aura positif, energi positif pada orang lain. Sehingga ada sebuah kebaikan yang bisa dinotis, yang bisa diketahui dan dikenali oleh orang lain melalui kita yang bersukacita. Tidak mudah untuk bersukacita seperti Rasul Paulus. Ya, nggak mungkin dia bilang bersukacita tapi dia nggak merasa bersukacita. Tapi poin penting yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus adalah dalam penjara pun, ya dalam kesulitan, dalam posisi yang tidak menyenangkan, dia masih bisa merasakan sukacita itu. Karena sukacitanya adalah dalam Tuhan. Ibu saudara, kita makin dekat dengan hari Natal. Masa Advent sebentar lagi akan selesai. Dan perlu untuk kita benar-benar resapi. Ketika nanti Natal tiba, sukacita yang kita tampilkan, apakah adalah sukacita yang real, ya, yang original, yang tidak dipaksakan, ya karena akan sulit sekali ya kalau kita sebenarnya nggak bersukacita, lagi berduka cita, lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, terus berusaha untuk kelihatan sukacita itu susah, ya akan terlihat kita tuh terpaksa begitu. Jangan sampai Natal kita masuki walaupun di tengah kesuraman, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, kita jadi ikut terbawa. Dan pada akhirnya sukacita yang kita rasakan pada saat Natal itu gak benar-benar. Sayang sekali. Bagaimana di hadapan Tuhan seolah-olah kita kayak happy tapi sebenarnya enggak. Ya, marilah kita temukan sukacita yang asli itu pada saat nanti kita sama-sama merayakan Natal. Sehingga dengan sukacita yang asli itu kita juga bisa merasakan sesuatu yang nampaknya tidak mudah seperti pandemi ini, seperti berbagai macam kesulitan yang sedang kita hadapi, bisa terasa lebih ringan karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita dalam melewati semuanya itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih harus berada dalam situasi pandemi, namun kami tetap berusaha untuk bersukacita, untuk melihat hal yang baik yang telah Tuhan nyatakan selama ini bagi kami. Dan biarlah pada saatnya, khususnya ketika kami tiba di hari Natal, kami juga tahu ada sukacita yang real, sukacita yang asli, sukacita yang tidak dibuat-buat, dan itulah yang akan kami tunjukkan. Karena kami tetap bisa merasakan bahwa di tengah kesuraman hidup, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan,
ada sukacita yang dipancarkan melalui Kristus yang lahir dan hadir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk bisa melewati dan mengalami semuanya itu. Inilah Tuhan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudari Indah Fionita. Tuhan Yesus memberkati. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia, Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan.